Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, di sini ada pengertian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja yang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, slide selanjutnya ada dasar hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan Tujuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pertama ada memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Maksudnya di sini ada pada penjelasan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja adalah suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini, diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. Nah, yang kedua ada mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Penjelasan pada Pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor dan daerah. Nah, yang ketiga ada memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Karena bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum, maka pemerintah mengalihkannya dari hukum privat menjadi hukum publik. Alasan lainnya yaitu banyaknya masalah ketenagakerjaan yang terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu contohnya adalah banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan hubungan industrial atau PHI menyangkut penggunaan tenaga kerja asing. Nah, setiap putusan Badan Peradilan PHI ini akan menjadi evaluasi untuk kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja. Nah, hubungan ini terjadi karena adanya ikatan atau perjanjian kerja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, bersifat tertulis maupun lisan, dan dilandasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban antara pengusaha dan tenaga kerja juga menjadi perhatian demi menciptakannya keamanan dan kenyamanan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Secara umum, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini mempunyai keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari bidang pendidikan. Nah, seperti dosen, dokter, guru, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini ada tenaga kerja terlatih. Di sini tenaga kerja terlatih memiliki keahlian pada bidang tertentu atau khusus yang diperoleh dari pengalaman dan latihan. Nah, contohnya yaitu ada supir, ada tukang jahit, ada montir, dan sebagainya.
Dan yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Di sini mengandalkan tenaga tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Nah, contohnya ada kuli, pembantu rumah tangga, buruh kasar, dan sebagainya. Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dari waktu ke waktu. Saat ini telah beredar isu perubahan atau revisi tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam beberapa hal. Sektor perubahan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia tidak mendapatkan reaksi yang baik oleh para pekerja maupun buruh. Nah, menurut informasi yang beredar, perubahan pasal tersebut dapat memberatkan para pekerja atau buruh dalam hal jangka waktu kerja, pemberian pesangon, dan hal lainnya yang dimaksud dalam perubahan pasal tersebut. Namun, hal ini belum menemukan titik temu dan masih dalam rangka pembahasan. Ketentuan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di sini bagian penting dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja ini termasuk sebagai perjanjian. Nah, sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih dan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Nah, dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, yaitu ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ada suatu pokok persoalan tertentu, ada suatu sebab yang tidak dilarang, dan hubungan kerja. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka terdapat unsur dari hubungan kerja, yaitu adanya unsur service atau pelayanan, adanya unsur time atau waktu, adanya unsur pay atau upah. Nah, masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil atau diskriminasi antara sesama pekerja atau antara pekerja dan pengusaha. Hal itu disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya berbicara mengenai hak tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.